11 kali terkena kasus rasisme, Vinicius Junior. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Vinicius Junior? Tidak sekali, tidak 2 kali, tapi 11 kali. Gue menarik sih sama topik ini sebenarnya. Kita tahu kalau kita nggak bisa terima rasisme dalam bentuk apapun, bahwa kita semua harus menolak rasisme. Dan kita tahu faktanya di Spanyol, menurut data, kecenderungan penduduknya sama rasisme masih tinggi. Tapi pertanyaan yang paling menarik yang gue mau kalian jawab adalah kenapa Vinicius Junior? Gudo, pendapat lo? Kalau rasis itu gue melihat sisi personal pemain. Kalau gue tarik mundur berapa tahun yang lalu tuh Mario Balotelli sering banget kena rasis di Itali. Ada dua konteks. Pertama, Balotelli sendiri kita tahu bengal, tengil, provokatif, dan yang kedua literasi dari orang Itali. Karena gue melihat rasis itu muncul dari orang-orang yang tingkat literasinya itu menengah ke bawah. Kalau mungkin di Inggris, gue hampir nggak pernah nemuin rasisme, mau bentuk tulisan, mau bentuk omongan, itu gue nggak mungkin. Sebenarnya banyak, cuma ya, mungkin rasionya nggak terlalu itu banyak. Maksudnya soft lah. Jauh di bawah Itali, di Kalau bawah Itali itu kan jauh lu bisa lihat banner lah, dibentangin, teriakan. Nah, gue nggak melihat itu di Inggris, mungkin even di Perancis juga jarang. Prancis lumayan tinggi. Lumayan, nggak setinggi Spanyol sama Itali sih kayaknya. Itali sangat kuat. Iya, Itali nggak kelar-kelar. Jadi kaitannya pemain, penonton, dan federasi. Federasi itu selalu, stop rasisme. Bukan itu. Kuman. Gue sih nggak pernah tahu ya di tim Itali dihukum fansnya gitu misalnya 2 tahun nggak nonton, ya tetap aja ada. Jadi kaitannya ini pasti ke pemainnya. Apakah pemain itu provokatif? Kalau kita main bola kita disorakin udah pasti tuh, apalagi main away. Kan kasus Vinicius semuanya away. Nggak ada penonton di Bernabeu penonton musuhnya rasis, itu nggak mungkin. Pasti di kandang mereka. Nah mereka biasa dong. Wow, kalau kita kan dibu. Ya mungkin dia reaksi berlebihan, reaksi lagi, katain aja. Toh bagi fans, ya gue ngatain juga gue gak bakal ketangkap polisi, gue gak bakal ditindak. Ya tapi beberapa klub melakukan tindakan yang cukup tegas. Kayak Sevilla kemarin akhirnya ngusir penontonnya. Jadi sebenarnya kalau memang semua klub mempunyai visi yang sama, bertindak tegas dengan disiplinary yang sama, harusnya penonton juga lebih takut gitu. Lifetime ban sih harusnya dari stadion. Atau mungkin bisa ke arah sana lebih parah kan. Tadi kan sempet gue bilang bahwa federasi harus tindak tegas. Tahun fans nggak boleh nonton di Ramos Sanchez Pizjuan atau apa, nggak ada. Kalau cuma 1-2 orang beberapa kelompok, masih banyak kelompok lainnya bisa ngomong kok. Logisnya kan gitu. Nah tapi gini, sebelum Doli kasih komen, ini kenapa terjadi di Vini? Karena memang Vini yang kena sebanyak itu. Apa karena Vini yang berani speak up? Gitu loh. Pendapat lu gimana? Menurut gue kompleks ya. Kita nggak bisa tarik dari satu faktor. Mungkin Vini di lapangan juga pemainnya yang provokatif. Cuman itu bukan alasan. Dan itu tidak bisa diterima sebagai justifikasi juga kalau orang ngatain dia. Karena kita lihat banyak orang provokatif, nggak Vini doang di dunia persepak bolaan yang berani ngeceng-cengin penonton lawan. Kita lihat di Arsenal aja, di Ramsdale yang selalu seperti itu. Dan di Liga Inggris itu selalu diambil sebagai kesportivitasan lah, keseruan di lapangan, di stadium. Tapi kenapa ya Vini? Itu yang gue lumayan bingung juga sih. Apakah karakter dia? Sebenarnya setuju sih soal Vini itu termasuk yang provokatif banget gitu kan. Jadi satu orang yang provokatif bertemu society atau kumpulan masyarakat yang memang masih cenderung rasisme, ya hasilnya kayak gini gitu. Jadi kalau emang Vini pun mau ini selesai, menurut gue pribadi ya dia harus nengok juga ke dirinya. Selain masalah penduduk masyarakat ini masalah daripada negara dan federasi sepak bola, tapi dari Vini juga harus ada melihat ke diri sendiri gitu. Nanti kalau emang dia mau ini stop gitu, itu kan terserah dia. Nanti nggak sih? Kalau dia ngerasa oke digituin ya just keep doing it what you think is right gitu. Lo mau complain, lo mau mocking
supporters, terserah lu gitu, ngerti gak sih? Tapi jangan lu tahu kayak orang pernah denger perumpamaan di mana lu nembak gentong yang isinya ikan terus lu kecipratan, terus lu Iya, marah sendiri itu gitu loh. aneh. Gitu, kayak gitu sih Iya. sebenarnya. Iya. Kalau lu tahu masyarakat Spanyol itu masih kayak gitu ya minimalisir gitu tingkat Atau provokasinya. mungkin ada agenda yang lebih dalam. Dia mau membuktikan terus dia akan selalu provokatif. Dia mau membuktikan bahwa rasisme ini emang harus lebih dikedepankan gitu sebagai masalah. Kita nggak tahu. Nah, Jadi itu kan dia Vini ngambil justru- part time job jadi iya. aktivis nih. Iya, Bukan kita main tahu. bola juga nih. Justru yang jadi masalah yaitu sering pemain speak up. Balotelli menurut gue jauh lebih speak up daripada Vini. Vini itu masih debat, Balotelli ninggalin lapangan. Lebih ekstrem lagi kan. Dikatain, dipukik, mundur langsung masuk ruang ganti. Itu udah bentuk. Tapi mungkin Balotelli itu belum ada sosial media kali ya. Enggak, dia terakhir sebelum pensiun tuh sempat kena. Oh masih. Dia kan dari 2010 Dia juga ngoceh gitu di sosial media apa. Dia ngoceh sosial media, dia di lapangan pun dia keluar. Waktu dia zaman di Prancis sempat di Lens apa ya, Prancis tuh gue lupa, Lille atau Lens. Terus dia balik ke Serie A, Serie Sion B. ya, dia terakhir Sion kan. Sion tuh ya, di mana? Sion, Prancis. tuh di mana? Prancis ya. Ya. Artinya di setiap tempat kecuali Man City dan Inter Milan setahu gue, dia selalu mendapat rasis dan dia selalu speak up. Mau di sosial media dan banyak kok pemain yang kayak respect ke semangat Balotelli gitu. Nah, maksud gue Vini pernah juga di stadion ATM dia gaya apa tuh selebrasi seminggu sebelumnya dikatain dia selebrasi dia mancing. Ya menurut gua lu nggak akan hilang jejak seperti itu di ingatan fans. Mau itu fans sosial media, mau di lapangan. Pasti ketika ada momen ya lu bakal diserang lagi. Ya menurut gua sebelum tutup, ya diem udah paling nggak usah no reaction. Lu diem aja, lu tunjukin di lapangan selesai. Memang PR rasisme ini panjang ya sebenarnya, nggak bisa instan ya. Gue inget karena gue fans Chelsea dulu tahun 85, 80-an akhir tuh ada pemain namanya Paul Conoville. Dia pemain kulit hitam pertama di Chelsea dan dia tuh ditolak juga sama fans Chelsea. Jadi dia dirasisin sama fansnya sendiri. Kalau Vini kan sama lawan, sama away-nya. Paul Conoville tuh ditolak sama fans Chelsea sendiri. Tapi akhirnya namanya masyarakat dia bergerak kan, dia berubah gitu. Setelah bergerak 20 tahun, akhirnya Chelsea malah jadi tim dengan pemain Afrika terbanyak. Ya kan, terbukti dengan kalau lu cek fanbase di Afrika tuh rata-rata Chelsea gitu, karena banyak produk pemain Afrika yang sukses. Kita ngomong Didier Drogba, Salomon Kalou, Makalele, banyak lah, even yang pemain Eropa yang turunan Afrika tuh banyak di Chelsea gitu. Jadi ya buat Vini jika Anda memang pengen mempunyai semangat untuk merubah Spanyol ya nggak bakal seinstan itu. Karena ini masalahnya lebih kompleks dari sepak bola, ini udah dari sosiologi, dari manusia dan masyarakatnya gitu. Untuk teman-teman yang punya pendapat soal rasisme atau kasus-kasus lain tadi kita dengar ada Balotelli, ada Vini Junior, coba tulis di kolom komen dan klik like ke video ini, subscribe kita juga, kita butuh banget 1000 subscribers nih cepet-cepet. Kita lanjut ke next episode-nya Roundup, sampai ketemu, let's go.